malaikat Allah, Engkau yang Israel dari kemurahan Tuhan untuk hidupnya aku, teranglah lindungilah dan terlalu Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik, terima kasih banyak. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita yel-yel dulu ya, atau menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ya berdiri sudah. Ya saya minta Dedes maju ke depan. Nyanyi lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Lihat proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih Nenek. Silakan duduk. Baik, adik-adik, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang ayat 4, yaitu tentang negaraku Indonesia. Oke, baik. Sebelum ke pembelajaran inti, Ibu akan menjelaskan ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pagi hari ini. Yang pertama itu kalian harus mampu menjelaskan makna dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang kedua itu kalian harus mampu menjelaskan pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang ketiga itu kalian harus mampu menyebutkan perilaku-perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Ibu mau bertanya, hari kemerdekaan Indonesia itu hari apa? Tanggal kemerdekaan Indonesia itu tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus tahun 1945. Oke, baik. Baik, materi yang pertama itu tentang NKRI. Apa dari NKRI itu? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik. Anak-anak, NKRI itu adalah suatu bentuk negara yang terdiri dari suatu wilayah dengan berbagai macam adat, suku, habis itu keyakinan serta budaya yang bertujuan untuk bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Oke. Apa dari yang terus dengan NKRI? Suatu negara yang terbentuk oleh suatu wilayah. Iya, suatu negara yang terbentuk oleh suatu wilayah dan di dalamnya itu memiliki berbagai suku, agama, ras, budaya yang bertujuan untuk menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Oke, baik. Selanjutnya kita akan bersama-sama belajar tentang sejarah Ya.
Baik, selanjutnya kita akan sama-sama belajar tentang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, anak-anak, kalian sudah sebut tadi bahwa kemerdekaan Indonesia itu dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di tempat kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56. Oke. Saya mau tanya, Ibu mau tanya, yang menjahit bendera merah putih itu siapa yang tahu? Saya Bu. Iya, Nenes? Ibu Fatmawati, Bu. Oke, pintar. Yang menyusun teks proklamasi siapa? Insinyur Soekarno dan Dr. Anus Muhammad Hatta, Ibu. Oke, tepuk tangan untuk Adit. Terima kasih. Sekarang, selanjutnya kita bersama-sama belajar tentang pentingnya keutuhan negara, Kesatuan Republik Indonesia. Oke, anak-anak, di sini juga kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Selanjutnya, yang memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sehingga kita, bagaimana kita itu sebagai warga negara Indonesia itu harus penting sekali belajar tentang keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama itu, faktor yang pertama itu faktor Sumpah Pemuda. Oke. Anak-anak, di sini Sumpah Pemuda itu merupakan kebulatan tekad para pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana pemuda itu mereka itu mewujudkan Indonesia yang merdeka, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu. Baik, selanjutnya Sumpah Pemuda itu diikrarkan oleh pemuda Indonesia dalam Kongres Pemuda II di Jakarta pada tanggal berapa? Saya tahu. 28 Oktober. Oke, 28 Oktober 1928. Oke. Siapa yang bisa maju ke depan untuk baca teks Sumpah Pemuda? Ya, Afra, silakan maju ke depan, Afra. Silakan Afra baca teks Sumpah Pemuda. Besar-besar, Afra, ya. Yang lain Pemuda. ke sini. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk Afra. Itu faktor yang pertama tadi ya. Sedangkan yang faktor yang kedua itu adalah Pancasila. Oke, Pancasila. Pancasila ini ada anak-anak adalah pandangan hidup bangsa Indonesia. Apa tadi yang dimaksud dengan Pancasila? Pandangan hidup bangsa Indonesia. Oke, baik. Pancasila itu mengandung berbagai macam nilai yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Oke. Bunyi Pancasila yang pertama itu Ketuhanan yang Maha Esa, oke. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, oke. Yang ketiga, persatuan Indonesia.
Indonesia. Oke, tepuk tangan. Oke, anak-anak, selanjutnya faktor yang perlu kita pelajari juga yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Lambang dari Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Buruh karena Burung Garuda Pancasila. Oke. Saya akan menjelaskan Bhinneka Tunggal Ika itu seperti apa. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti Berbeda-beda tetapi tetap satu. satu. Walaupun negara Indonesia ini memiliki banyak suku, memiliki banyak agama, ras, budaya, tetapi kita tetap satu. Oke, baik. Yang kedua itu sudah tulis semua ini tadi kak? Sudah, Ibu. Oke, yang selanjutnya itu kita sama-sama juga belajar tentang bagaimana arti penting keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Arti pentingnya. Oke. Ibu akan menjelaskan bahwa pada saat ini dunia tengah memasuki suatu era yang namanya era globalisasi. Di mana cara terbaik untuk menangkal pengaruh globalisasi adalah dengan memperkokoh keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini artinya bahwa kita harus bersatu untuk menangkal atau mencegah seluruh dampak negatif dari globalisasi, baik itu dari dampak dari luar negeri maupun dari Dalam negeri. Oke, baik. Ya, silakan duduk ini. Oke, itu tadi ya. Yang ke berikut kita juga sama-sama belajar tentang bagaimana perilaku yang menunjukkan sikap menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Yang pertama itu anak-anak ketahanan, di mana ketahanan adalah kekuatan hati atau kekuatan fisik dan kesabaran diri. Apa tadi ketahanan? Kekuatan hati, kekuatan fisik, Dan kesabaran diri. Oke, baik. Di sini ketahanan nasional merupakan kekuatan, kemampuan dan daya tahan negara dalam menghadapi tantangan ancaman, baik itu dari ancaman dari luar maupun ancaman dari Dalam. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan beberapa contoh perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Oke, baik. Yang pertama itu menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Contohnya dalam kehidupan di rumah itu contohnya apa saja? Kerukunan, Ibu. Iya, menjaga kerukunan anggota keluarga. Apalagi? Baik. Contoh hidup rukun kita ya apa saja dalam anggota dalam rumah itu apa saja tadi? Tidak bertengkar satu sama lain. Iya, itu akan menjelaskan ya dengan sini. Dalam kehidupan rumah, contohnya itu rukun dengan anggota keluarga, menjaga nama baik keluarga, tidak memaksakan kehendak kepada keluarga. Yang berikut menghargai pendapat sesama, dan yang berikut saling menghormati dan saling menyayangi dengan anggota keluarga yang lain. Oke, itu merupakan contoh-contoh dalam kehidupan rumah. Selanjutnya dalam kehidupan di sekolah. Yang pertama itu rukun dengan teman. Contohnya ini
Sekolah. di dalam ruangan. Yang kedua itu tidak mengira-kirakan teman dalam Bergaul. Yang berikut menghargai dan menghormati pendapat teman ketika pada saat mereka Berbicara. Yang berikut menghormati guru, itu yang lebih penting. Kalian tuh sebagai anak SD itu harus menghormati guru atau orang yang lebih dewasa dari kalian. Oke. Yang berikut saling tolong dan saling berbagi dengan Teman. Oke, baik. Ini contoh saling tolong dan saling berbagi dengan teman ini. Contohnya pada saat salah satu teman kecelakaan atau jatuh, kalian harus menolongnya ya. Yang kedua dalam kehidupan di masyarakat. Contohnya itu saling menghormati tetangga sebelah rumah maksudnya gitu. Habis itu ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Ini contoh kegiatan royong. Kalian bisa lihat semua? Yang kedua menolong tetangga yang kena musibah. Oke. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, contohnya itu anak-anak seperti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang kedua itu menghormati dan menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Yang berikut melaksanakan peraturan undang-undang yang berlaku. Yang berikut menghormati bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya. Oke, baik. Ibu mau tanya ulang tadi. Materi pertama tadi tentang apa? NKRI. Oke, siapa yang tahu NKRI itu apa? Angkat tangan, siapa yang tahu? Oke, Nenes. NKRI adalah suatu negara yang terbentuk oleh wilayah dan di dalamnya memiliki suku, ras, dan budaya. Oke, baik. Faktor-faktor untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia tadi apa? Ada 3 tadi apa saja? Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, waktu selanjutnya karena materi kita sudah sampai di sini, waktu selanjutnya saya minta kalian untuk mengerjakan soal. Kalian buat sendiri soalnya dan jawab sendiri tentang terkait contoh-contoh perilaku yang mencerminkan kehidupan bernegara dan berbangsa dan bernegara di lingkungan sekolah, masyarakat, dan Di rumah. Oke, silakan. Jawaban kalian minimal 2 jawaban ya. Ya, tunggu di depan sudah. Ini kamunya sudah. Ya, kita dari dulu. Oke, Ibu minta setelah kalian mendengarkan materi-materi yang sudah disampaikan oleh Ibu minta sesampainya di rumah kalian baca ulang itu catatan tadi gue. Ya, Bu. Dengar itu? Ya, Bu. Oke, baik. Karena materi kita sudah selesai, Ibu harap kalian tetap belajar dan meresapi materi-materi yang saya sudah jelaskan tadi. Untuk menutupi pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta satu orang untuk maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Ya, kami maju ke depan. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Yesus. Amin. Salam Maria.
terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dan Kudus. Amin.